Session ke-9 mengungkap rahasia nubuatan 7 hari pembenahan bumi untuk hari ke-6. 7 hari pola pembenahan bumi yang dilakukan oleh Elohim Yahweh bukan hanya peristiwa sejarah sebelum kejatuhan manusia pertama, melainkan juga sebuah pola nubuatan rencana Elohim Yahweh untuk masa manusia selama 7.000 tahun. Hari ke-6 atau masa tahun ke-6.000 setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 24 sampai dengan 28 dan 31. Dan Elohim berfirman, biarlah daratan mengeluarkan makhluk hidup menurut jenisnya, hewan dan binatang merayap dan binatang liar darat menurut jenisnya. Dan jadilah demikian. Dan Elohim menjadikan binatang liar di darat menurut jenisnya, dan hewan menurut jenisnya, dan segala binatang merayap di tanah menurut jenisnya. Dan Elohim melihat bahwa itu baik. Dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas hewan, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merayap yang merayap di bumi. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya, dalam citra Elohim dia telah menciptakannya. Laki-laki dan perempuan dia telah menciptakan mereka. Dan Elohim memberkati mereka, dan Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berlipat gandalah, dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dan Elohim melihat segala yang telah dia jadikan, dan lihatlah, itu sangat baik. Dan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 tertulis, dan Elohim memberkati mereka, dan Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berlipat gandalah, dan penuhilah bumi. Penggenapan ayat ini dapat kita lihat sekarang, yaitu dengan adanya peningkatan populasi manusia yang luar biasa sejak abad ke-18 sampai dengan hari ini. Pada hari ke-6 atau pada fase tahun ke-6.000 setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, ada peristiwa terbesar yang akan terjadi di akhir fase tahun ke-6.000. Dan peristiwa ini Yesua mengatakan belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, bahkan sekali-kali tidak akan pernah terjadi lagi. Kitab Matius pasal 24 ayat 21. Sebab pada waktu itu akan terjadi kesengsaraan besar seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Bahkan sekali-kali tidak akan pernah terjadi lagi. Kitab Daniel pasal 12 ayat 1. Pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu masa kesusahan yang besar yang belum pernah terjadi sejak bangsa-bangsa ada sampai pada waktu itu. Dan pada waktu itu bangsamu akan dibebaskan, yakni semua orang yang akan didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Kitab suci memberikan gambaran profetik berupa binatang dan manusia. Dalam kitab Daniel pasal 2 menjelaskan sudut pandang manusia terhadap kerajaan, kekaisaran atau pemerintahan dunia ini seperti kemegahan patung manusia. Sedangkan dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 2 sampai dengan 7 menjelaskan sudut pandang Elohim terhadap kerajaan, kekaisaran, atau pemerintahan dunia ini seperti binatang-binatang. Kitab Wahyu pasal 13 ayat 1 dan 2. Aku berdiri di atas pasir tepi laut, lalu aku melihat seekor binatang muncul dari laut, ia memiliki 7 kepala dan 10 tanduk. Di atas tanduk-tanduknya ada 10 mahkota, dan ada nama hujatan pada kepala-kepalanya. Binatang yang aku lihat itu serupa macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan taktanya, serta kekuasaannya yang besar. Kitab suci menubuatkan melalui kitab Wahyu pasal 13 ayat 1 dan 2, bahwa akan muncul penguasa yang pemerintahannya hanya sebentar, dan Satan memberikan kekuasaan kepada dia, sehingga seluruh dunia tunduk kepadanya. Penguasa dunia ini dikenal dengan istilah anti-Hamasyah atau pemerintahan 666. Kitab suci menubuatkan beberapa hal mengenai pemerintahan 666, diantaranya adalah penduduk dunia akan sujud menyembahnya. Pemerintahan 666 akan menindas bangsa Israel. Masa pemerintahannya hanya 42 bulan atau 3,5 tahun lamanya. Pemerintahan 666 akan dibinasakan oleh Raja Yesua saat kedatangannya kedua di muka bumi. Penduduk dunia akan sujud menyembahnya. Kitab Wahyu pasal 13 ayat 4.
Maka mereka menyembah naga yang telah memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Mereka juga menyembah binatang itu dengan berkata, "Siapakah yang serupa binatang ini? Siapakah yang mampu berperang melawan dia?" Ayat 7b dan 8. Kepadanya diberikan kekuasaan atas setiap suku, bahasa, dan bangsa. Semua yang tinggal di bumi akan menyembahnya. Yaitu mereka yang sejak permulaan dunia ini namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba yang tersembelih. Pemerintahan 666 akan menindas bangsa Israel. Kitab Yeremia pasal 30 ayat 7. Wahai, alangkah hebatnya hari itu sehingga tidak ada yang seperti itu. Dan inilah waktu kesusahan Yakub, tetapi dia akan diselamatkan darinya. Kitab Daniel pasal 12 ayat 1. Pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu masa kesusahan yang besar yang belum pernah terjadi sejak bangsa-bangsa ada sampai pada waktu itu. Dan pada waktu itu bangsamu akan dibebaskan, yakni semua orang yang akan didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Kitab Wahyu pasal 13 ayat 7a, ia diberi kuasa untuk mengadakan peperangan terhadap orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Pemerintahan anti-Hamasyah atau 666 akan menindas bangsa Israel lebih kejam dari peristiwa Holocaust. Masa pemerintahan anti-Hamasyah atau 666 hanya 42 bulan atau sekitar 3,5 tahun saja. Kitab Wahyu pasal 13 ayat 5, kepadanya diberikan sebuah mulut yang penuh dengan kesombongan dan hujatan. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk terus melakukannya selama 42 bulan. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 6. Dan wanita itu pun melarikan diri ke padang gurun, ke tempat yang telah dipersiapkan Elohim, agar di sana ia dapat terpelihara selama 1260 hari. Kitab Daniel pasal 7 ayat 25, lalu ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi, dan akan membinasakan orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi, dan ia bermaksud untuk mengubah waktu dan hukum-hukum. Mereka akan diserahkan ke dalam tangannya hingga 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Anti-Hamasyah dan pemerintahannya akan dibinasakan oleh Raja Yesua pada saat kedatangannya yang kedua. Kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 8. Maka si pendurhaka itu akan dinyatakan, tetapi Tuhan akan membinasakannya dengan napas dari mulutnya dan melenyapkannya pada saat dia datang kembali. Kitab Wahyu pasal 19 ayat 19 sampai dengan 21. Kemudian aku melihat binatang itu dan para raja di bumi dan bala tentara mereka yang dikumpulkan untuk berperang melawan dia yang duduk di atas kuda itu dan melawan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu bersama nabi palsu yang membuat tanda-tanda mujizat di hadapannya. Dan dengan demikian, ia menyesatkan orang-orang yang telah menerima tanda binatang itu dan telah menyembah patungnya. Lalu keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan orang-orang lainnya dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut dia yang duduk di atas kuda itu. Kitab Zakaria pasal 14 ayat 3 dan 4. Lalu Yahweh akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti waktu dia berperang pada hari pertempuran. Pada hari itu, kakinya akan berjejak di Gunung Zaitun yang terletak di depan Yerusalem dari sebelah timur, dan Gunung Zaitun itu akan terbelah menjadi 2 dari timur ke barat, sehingga terbentuk suatu lembah yang sangat besar, dan setengah dari gunung itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Subscribe dan share untuk menjadi berkat karena kedatangan Raja Yesua sudah sangat dekat. Jangan lupa mengaktifkan tombol lonceng agar mendapatkan update untuk video-video selanjutnya. Untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran Daftar Elohim Yahweh, silahkan kunjungi link ini. youtube.com/pelayanan Menorah Yosef Roy 197. Untuk baptisan di dalam nama Yahweh, Yeshua Hamasyah, dan Roh Yahweh Elohim, silahkan menghubungi nomor WA +1909 991 4859. Bapa Yahweh di dalam Yeshua Hamasyah memberkati saudara-saudari sekalian. Maranatha, Shalom.